Hai semua, ketemu lagi dengan saya Agustina Monalisa dalam channel Biology Homework. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua ya. Dan jangan lupa di subscribe. Selamat menonton. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi genetika mikroba untuk mata kuliah mikrobiologi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, mempelajari sifat materi genetik yang meliputi DNA dan RNA pada mikroba. Yang kedua, mempelajari transfer gen pada bakteri. Dan yang ketiga adalah mempelajari ekspresi gen pada bakteri. Struktur dan organisasi asam nukleat. Informasi herediter atau pembawa sifat diberikan oleh asam nukleat. Asam nukleat ada 2, yaitu deoksiribonucleic acid atau DNA, atau dikenal dalam bahasa Indonesia itu asam deoksiribonukleat, dan ribonucleic acid atau RNA atau asam ribonukleat. Nah, kita mulai dengan struktur DNA. Dapat dilihat pada layar, molekul DNA biasanya dalam untai ganda. Di setiap untainya mempunyai terminus hidroksil pada ujung 5 dan ujung 3. Perhatikan, 2 untai pada struktur DNA tersebut berjalan dengan antiparalel. Artinya terminus 5 berlawanan dengan terminus 3 pada untai yang lain. Selanjutnya, basa nitrogen. Basa adenin selalu berikatan melalui 2 ikatan hidrogen dengan basa timin pada untai yang lain. Sedangkan basa guanin selalu berikatan dengan 3 ikatan hidrogen dengan basa sitosin pada untai yang lain. DNA mempunyai struktur yang unik yang disebut tangga berpilin. Lihat pada gambar. Selanjutnya, struktur RNA. RNA biasanya berbentuk rantai tunggal dan terdapat 3 tipe RNA yang berperan penting dalam ekspresi gen, yaitu mRNA atau messenger RNA, kedua tRNA atau transfer RNA, dan yang ketiga rRNA atau ribosomal RNA. Nah, sama seperti DNA, RNA juga terdiri dari basa nitrogen. Perbedaannya adalah pada basa nitrogen timin yang hanya ada di DNA, sedangkan urasil hanya ada di RNA dan tidak ada di DNA. Selanjutnya, gen dan kode genetik. Gen merupakan kode genetik, merupakan elemen informasi yang spesifik yang menggambarkan urutan asam amino dari protein. Gen berupa sebuah segmen DNA yang mengandung urutan nukleotida tertentu yang menentukan dalam sintesis protein tertentu. Nah, informasi dalam gen ini terdapat dalam urutan basa-basa, baik purin maupun pirimidin di DNA. Jadi, gen merupakan informasi yang tersimpan yang akan diekspresikan dalam bentuk protein. Nah, protein ini merupakan keberadaan fungsional dari sel. Kromosom dan plasmid. Kromosom merupakan paket DNA yang terorganisir yang terdapat dalam inti sel atau merupakan organisasi dari suatu genom. Genom merujuk pada keseluruhan gen pada suatu organisme. Nah, perhatikan pada gambar. Sel eukariot yang diploid memiliki sepasang pada setiap kromosom sehingga mempunyai 2 kopi pada setiap gen sebagai protein yang dominan dan kopi lain yang resesif. Sedangkan pada sel prokariot, kromosomnya tunggal, tidak berpasangan. Umumnya prokariot memiliki kromosom sirkular, berbeda dengan eukariot. Kromosom bakteri berjumlah 1, berbentuk bulat, terdapat di sitoplasma.
Nah, bakteri mengandung materi genetik dan ekstrakromosomal yang disebut plasmid. Plasmid berbentuk bulat atau sirkuler dan mempunyai kemampuan replikasi otonom. Plasmid memiliki berat kurang lebih 1-3% dari kromosom bakteri dan dia berada bebas dalam sitoplasma bakteri. Plasmid dapat pula berpindah atau dipindahkan dari satu spesies ke spesies lainnya. Plasmid mengandung informasi genetik yang biasanya terdiri dari gen-gen yang mengkode transfer antara sel-sel bakteri atau komponen resistensi terhadap antibiotik tertentu. Berdasarkan tabel ini terdapat 3 mode transfer gen pada mikroba. Yang pertama itu konjugasi, merupakan transfer secara langsung. Kemudian yang kedua transformasi, dan yang ketiga transduksi. Baik transformasi dan transduksi merupakan metode secara tidak langsung. Mari kita mulai dengan konjugasi. Konjugasi merupakan mekanisme transfer unilateral materi genetik antara bakteri sejenis maupun dengan jenis yang lain. Sering disebut dengan istilah mating atau kawin. Hal ini dimungkinkan karena adanya faktor F yang menentukan adanya pilih seks pada bakteri tertentu. Konjugasi merupakan tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Pemindahan itu terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjugasi. Coba perhatikan pada gambar. Terdapat 2 sel bakteri saling mendekat hingga akhirnya terbentuk struktur jembatan yang menghubungkan antara kedua sel tersebut. Pilus seks berasal dari donor dan membentuk jembatan konjugasi untuk transfer DNA dari sel donor ke sel resipien. Setelah jembatan konjugasi terbentuk, maka terjadi transfer kromosom dan transfer plasmid. Untuk bakteri yang menerima kromosom dan plasmid, materi genetiknya menjadi materi genetik rekombinan. Bakteri dengan materi genetik rekombinan akan memisahkan diri. Akibatnya, terbentuk 2 sel anakan dengan sifat baru yang rekombinan. Contoh bakteri yang melakukan konjugasi adalah Salmonella typhi dan Escherichia coli menggunakan pilus seks. Selanjutnya transduksi. Pada proses transduksi melibatkan virus. Jadi rekombinasi gen antara 2 bakteri dijembatani oleh virus fag atau bakteriofag. Virus yang paling sesuai digunakan untuk proses transduksi ini adalah virus fag temperat. Hal ini karena virus ini mampu bereplikasi secara litik dan lisogeni. Masih ingat kan materi kita yang minggu lalu bagaimana proses siklus hidup litik dan lisogeni dari virus? Tahap pertama dari transduksi memulai siklus litik. Bakteriofag menempel pada permukaan dinding sel bakteri. Tempat penempelan virus terletak pada bagian yang mengandung protein tertentu yang dapat dikenali oleh reseptor virus. Menempelnya virus pada dinding sel disebabkan oleh adanya reseptor pada ujung serabut ekor virus. Kemudian bakteriofag melakukan injeksi bahan genetik, dalam hal ini DNA, ke dalam sel bakteri. Pada tahap yang kedua, setelah DNA bakteriofag masuk ke dalam sel bakteri, DNA virus mengambil alih kendali DNA bakteri sehingga DNA virus mampu mengendalikan segala proses di dalam sel bakteri. Setelah berhasil mengendalikan aktivitas sel bakteri, selanjutnya virus akan menggunakan DNA bakteri untuk menduplikasi DNA-nya sendiri. Pada tahap ini, kromosom bakteri terdegradasi menjadi potongan-potongan fragmen DNA yang berukuran kecil. Selanjutnya tahap yang ketiga, setelah DNA virus berhasil diduplikasi, selanjutnya virus akan menggunakan sistem metabolisme sel inang untuk menghasilkan komponen-komponen virus seperti kapsid, ekor, serabut ekor, dan kepala. Dan setelah semuanya terbentuk, maka masing-masing komponen diduplikasi sebanyak-banyaknya.
Tahap selanjutnya, kapsid virus yang masih terpisah-pisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor akan mengalami proses perakitan menjadi kapsid yang utuh. Kemudian, kepala yang sudah selesai terbentuk diisi dengan DNA virus. Nah, pada tahap ini kadangkala sebagian kecil dari DNA bakteri yang terdegradasi menggantikan DNA virus, sehingga kapsid bakteriofag akan mengandung DNA bakteri. Selanjutnya sel bakteri mengalami lisis dan semua virus keluar dari sel. Tahap berikutnya, bakteriofag yang mengandung DNA bakteri hasil lisis yang tadi akan menginfeksi sel bakteri lain. Bakteriofag mulai menempel lagi pada dinding sel bakteri, kemudian menginjeksi materi genetik, dalam hal ini DNA bakteri, ke dalam sel bakteri. Pada tahap yang terakhir, memasuki siklus lisogeni, di dalam sel bakteri, virus memasuki mode profag, di mana materi genetik virus, yaitu DNA bakteri yang pertama, akan berintegrasi atau bergabung dengan kromosom sel bakteri yang kedua. Kromosom sel ini sekarang memiliki kombinasi DNA yang berasal dari dua sel, sehingga rekombinasi genetik telah terjadi. Sampai tahap ini proses transduksi telah selesai dilakukan, dan jenis transduksi ini disebut sebagai transduksi umum karena gen-gen bakteri ditransfer secara acak. Transformasi merupakan proses perpindahan materi genetik dari bakteri yang telah mati dan DNA-nya terdegradasi masuk ke dalam sel bakteri lain yang umumnya masih dalam satu spesies, lalu terintegrasi dalam genomnya sehingga menjadi satu bakteri rekombinan. Demikianlah kita telah mengikuti materi bagian yang pertama, yaitu tentang struktur atau bahan materi genetik pada mikroba dan transfer gen pada mikroba. Selanjutnya untuk materi yang ketiga akan bersambung ke video genetika mikroba part 2 yang kita akan bahas, yaitu ekspresi gen pada mikroba mencakup replikasi DNA dan mekanisme transkripsi dan translasi sebagai bagian dari ekspresi gen. Oke, sampai ketemu di video yang berikutnya dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih semuanya.